Karena kopi sedap ya Pak Mulia saya. Jadi saya sambil ngopi nih ya. Ya Pak, Izin teman-teman juga semuanya bisa sambil ngopi di tempat masing-masing. Kecuali yang puasa silahkan lanjut puasanya. Monitor Pak, Barat monitor. ya baik Pak, kita lanjut kembali. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Kopi Sedap di episode 58 ini dengan tema strategi permasalahan transportasi, strategi menghadapi permasalahan transportasi di Jakarta dengan uh, narasumber dari Pak Safrin Limputo dari sebagai Kadis Perhubungan DKI Jakarta. Juga telah hadir di tengah kita Pak Iwan Taruna sebagai Sekban dari BPKD Provinsi DKI Jakarta. Dan perkenalkan, saya Mauliasa selaku moderator di acara Kopi Sedap pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan pantun Pak di pagi hari ini. Pergi ke Binus naik Transjakarta. Cakep. 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 Lewat Jelambar via Kemangisan Raya. Cakep. Artinya. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kopi rapat Kopi Sedap yang ceria di tema pagi hari ini yaitu strategi menghadapi permasalahan transportasi di Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Safrin sebagai narasumber untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Demikian Pak, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Mauliasa. Yang saya hormati Om Mike, saya melihat tadi ada Pak Michael Rolandi ikut bergabung bersama kita, juga Pak Sekban Siapa? BPKD, Pak Iwan, Pak. Selamat pagi, Iwan. Pak Kadis. Selamat pagi rekan-rekan Pak. sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi tadi Pak Moderator karena sudah membuka dengan pantun, saya refleks juga ingin pantun nih Pak Mulyasa. Ya, izin Pak Iwan ya. Pagi hari menyusur pantai. Cakep. Angin sejuk menerpa wajah. Cakep. Kopi sedap, hangat terasa damai. Cakep. Diskusi seru, hati pun cerah. Iya, itu kopi sedap. Itu baru pantun. Kopi sedap namanya. Ya, baik. Baik, izin saya share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Saya persilakan rekan-rekan dari Pusdatin Disub. Ya, jadi materi hari ini saya akan menyampaikan strategi Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam menghadapi permasalahan transportasi Jakarta. Ya, next. Baik,
Tentu dalam menghadapi permasalahan transportasi ataupun setiap elemen tugas dan fungsi kita, kita harus melihat isu strategis yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa isu strategis yang saat ini sudah kita definisikan bersama terkait dengan pengembangan kota Jakarta ke depan, apalagi berdasarkan Undang-Undang 2 Nomor 2 2024, kita melakukan reposisi visi. Sebelumnya kita ibu kota negara dan pusat semua kegiatan, maka nantinya kita menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Oleh sebab itu, dari identifikasi isu strategis, coba disimplified menjadi ada 5 isu strategi yang kemudian kita harapkan ini bisa kita wujudkan bersama dalam rangka menuju visi baru Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan juga kota global. Yang pertama tentu keseharian kita kenal kemacetan itu menjadi pengalaman keseharian seluruh masyarakat yang beraktivitas di Jakarta. Akibat kemacetan kita semuanya paham bahwa kemacetan itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dan tentu dampak dari ekonomi biaya tinggi ini demikian masifnya. Bahkan ada beberapa lembaga di dunia, termasuk Bank Dunia dalam hal ini menyebutkan bahwa mobilitas di Jakarta itu inefisien. Jadi kita belanja harian masyarakat, bulanan masyarakat itu mau tidak mau harus disiapkan sekitar 25 sampai dengan 30% setiap bulan hanya untuk membayar biaya transportasi. Itu jika hanya dilihat dari sisi rupiah yang dikeluarkan, belum faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pergerakan itu sendiri. Contohnya misalnya di tengah-tengah kemacetan, maka orang akan sangat rugi waktunya, kemudian biasanya mereka akan hektik, sehingga produktivitasnya pun turun. Selain waktu yang terbuang, juga produktivitasnya menurun. Ini tentu begitu masifnya dampak kemacetan bagi pribadi-pribadi yang beraktivitas di Jakarta. Selanjutnya juga akibat itu semuanya inefisiensi pola pergerakan kita atau aktivitas keseharian itu juga menjadi salah satu isu strategis yang harus kita lihat. Berikutnya tentu dari sisi pengembangan tata ruang, juga tumbuhnya pemukiman liar. Ini juga menjadi suatu hal yang tentu menjadi faktor isu strategis yang harus kita awasi bersama dan kita perlu memikirkan untuk penanganan. Tentu selain permasalahan lingkungan. Jadi dampak dari pembangunan yang masif tentu akibatnya adalah lingkungan banjir, kemudian pencemaran air, dan juga termasuk pencemaran udara. Dan satu hal bahwa pencemaran udara Jakarta, selain ada pencemar sekunder, juga ada pencemar primer. Dan tentu pencemar primer inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara Jakarta. Kita ketahui setiap hari, beberapa waktu yang lalu, AQI, itu Air Quality Index, sering merilis hasil data mereka bahwa polusi udara Jakarta itu termasuk tertinggi di dunia. Kita berada di peringkat 3 besar rata-rata, bahkan sempat menjadi peringkat pertama dalam 1-2 hari yang lalu, dan kemudian tentu seiring dengan perubahan iklim kita sekarang mengarah kepada mulai masuknya musim hujan, kita tidak mendengar lagi yang namanya data yang menyebut dalam AQI tadi bahwa Jakarta itu peringkatnya cukup turun di 10 besar. Tentu ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta, kita jangan hanya mengandalkan pada saat musim penghujan misalnya, tapi harus sepanjang tahun kita harus pikirkan bersama apa tindakan yang bisa kita lakukan sehingga warga Jakarta bisa menghirup udara bersih di Jakarta. Dan terakhir tentu rendahnya kualitas lingkungan perkotaan ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh sebab itu, untuk mengatasi keseluruhan permasalahan yang ada yang menjadi isu strategis kita harus melakukan perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk kemudian melihat masa lalu, melihat sejarah kemarin, yang kemudian hari ini kita implementasikan dalam rencana yang baik untuk kita eksekusi selanjutnya. Jadi yang pertama, untuk mengatasi kemacetan dan ekonomi biaya tinggi, tentu kita harus melihat pengembangan kota itu harus berbasis kepada transit. Yang berikutnya, untuk inefisiensi pola pergerakan ataupun aktivitas masyarakat dalam bermobilitas, maka pengembangan infrastruktur digital
itu harus diwujudkan dalam mendukung perubahan pola aktivitas warga serta optimalisasi pelayanan yang ada. Yang ketiga tentu kita perlu melakukan restrukturisasi kota secara keseluruhan berupa penyediaan hunian vertikal yang layak dan terjangkau serta terintegrasi transportasi dan fasilitas publiknya. Ini dengan upaya ini kita harapkan pergerakan kendaraan pribadi yang masif ini bisa dikurangi, bahkan kita hilangkan karena keseluruhannya berdasarkan transit dan juga digital dengan penyediaan hunian vertikal yang terintegrasi secara utuh. Yang berikutnya adalah tentu indeks hijau. Ini harus menjadi konsep wilayah pengendalian dan pembatasan strategis untuk kedepannya. Dan terakhir adalah tentu dalam rangka mengatasi rendahnya kualitas lingkungan, kita juga harus berpikir untuk percepatan penyediaan infrastruktur dasar di Jakarta yang masif. Di antaranya sekarang oleh Pak Gubernur sudah menerapkan bahwa cakupan layanan air bersih Jakarta itu harus kita tingkatkan, tidak hanya 60%, tetapi kalau dapat mungkin targetnya di 2020 tahun ke depan itu bisa 100%. Next. Ya, nah kemudian beranjak dari isu strategis tadi, tentu kita melihat bahwa kemarin atau sampai dengan hari ini DKI Jakarta masih sebagai ibu kota negara. Dan tentu dalam melihat posisi Jakarta, itu artinya begitu menjadi ibu kota, maka Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis dan perdagangan Nusantara, serta sebagai pusat kebudayaan Nusantara. Dan kita harus melihat juga regulasi terbaru bahwa ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang pindah ke Ibu Kota Nusantara. Tentu ini harus kita hadapi secara wise bahwa kita harus bersiap untuk implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, di mana di sana sudah dideklar bahwa Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, di mana berdasarkan undang-undang ini, maka visi pembangunan Jakarta ke depan itu menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global, di mana berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global. Ya, next. Nah, bicara terkait dengan indikator kota global, kita perlu memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kota global atau global city tadi. Di mana ada definisinya untuk kota global itu adalah sebuah kota yang memiliki peran penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional. Artinya, kota harus menjadi primary node dalam jaringan ekonomi dunia. Kita tidak boleh melihat lagi Jakarta sebagai ibu kota negara yang hanya berpusat pada pergerakan regional di Indonesia, tetapi Jakarta harus menjadi primary node dalam jaringan ekonomi dunia yang mampu menarik modal, kemudian menarik barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global. Artinya dengan definisi ini, maka Jakarta harus bisa menyiapkan yang namanya aksesibilitas yang terkoneksi secara menyeluruh, baik intra dan interkota di seluruh dunia. Nah, terdapat 6 indikator kota global sebagaimana yang biasa kita pahami dan sudah beberapa kali dibahas. Yang pertama tentu dari sisi ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global, di mana kita harus memiliki skala ekonomi yang berdaya saing, memiliki potensi atau iklim dalam hal ini, kemudian pengembangan ekonomi yang baik, memiliki sumber daya dan tenaga kerja yang kompetitif, dan keseluruhannya kita harapkan terhubung secara global di seluruh dunia. Yang berikutnya tentu adalah dari sisi kapasitas riset dan inovasi yang baik dan menerus. Ini yang tujuannya adalah memiliki hasil riset dan inovasi dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni, memiliki iklim yang mendukung penciptaan riset dan inovasi, juga memiliki lembaga riset.
Oleh sebab itu, seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan terpaku bahwa untuk kapasitas riset dan inovasi yang ada itu cukup kita serahkan ke pemerintah pusat, lembaga-lembaga BRIN misalnya, tetapi kita di daerah OPD-nya harus bisa mewujudkan kondisi kapasitas riset dan inovasi yang baik. Bagaimana seluruh OPD melihat tugas dan fungsinya sebagai sebuah tantangan untuk mewujudkan dalam setiap pelaksanaan tugasnya, dia juga harus paralel melakukan riset sehingga ada perbaikan, ada perubahan di setiap lingkup tugas yang dijalankan. Dan tentu begitu ada niat perbaikan, di sana pasti akan ada inovasi-inovasi yang akan menuju kepada kondisi ideal nanti di lingkungan masyarakat. Yang ketiga tentu terkait dengan ruang yang nyaman untuk dihuni. Tentu untuk memiliki ruang yang nyaman dihuni, kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan yang baik dengan kondisi keamanan dan konflik sosial yang terkendali ini menjadi syarat utama. Dan ini tentu menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkannya. Seluruh OPD itu harus melihat bahwa yang bertugas untuk memenuhi kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan itu harus optimal dan mampu melayani seluruh warga. Jadi harus keseluruhannya merata sebagaimana visi Pak Gubernur tadi saya sebutkan, bagaimana kebutuhan dasar air itu harus dipenuhi seluruhnya. Jangan kita melihat bahwa 60% sudah cukup, tapi bagaimana visi ke depan keseluruhannya terlayani sehingga seluruhnya melakukan inovasi, ada riset apa yang bisa dilakukan, teknologi apa yang bisa masuk sehingga ruang yang nyaman untuk dihuni warga itu di Jakarta terpenuhi secara baik. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa menarik wisatawan untuk berkunjung. Tentu untuk bisa menarik wisatawan yang akan berkunjung, ini kita harus bisa mengkreasikan seluruh budaya kita, seluruh kawasan wisata kita, sehingga itu menjadi daya tarik sendiri. Kita memiliki budaya kota tua misalnya terkait dengan bagaimana Jayakarta, ini harus kita kemas demikian rupa, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di luar negeri sana yang pecinta heritage sehingga mereka mau datang misalnya. Kemudian bagaimana dengan kawasan wisata kita? Sebenarnya contoh utama, Jakarta juga memiliki kawasan-kawasan pantai yang tidak kalah menariknya dengan kawasan wisata pantai dunia. Kita memiliki Pulau Seribu. Tinggal bagaimana semuanya ini kita bisa kemas sehingga dia menjadi daya tarik. Dan tentu untuk bisa menjadi daya tarik secara sustain, maka kita harus memiliki kualitas untuk pelaksanaan penyelenggaraan event-event internasional sehingga keseluruhannya ini akan melihat oh di sana selain kita berwisata tetapi juga ada kegiatan internasional yang bisa kita ikutin secara periodik setiap tahun misalnya. Yang kelima tentu terkait dengan lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan. Ini tentu kita harus pahami bahwa keseluruhan kondisi perkotaan ini harus kita buat sedemikian sehingga kualitas lingkungan yang ada itu menjadi lebih baik dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Dan tentu harus mengarah kepada bagaimana lingkungan yang bersih dan nyaman tadi itu berkelanjutan. Dari sustainability ini menjadi kunci utama dari poin kelima, lingkungan yang bersih. Dan yang terakhir tentu indikator kota global adalah terkait dengan aksesibilitas yang terkoneksi secara intra dan interkota, di mana memiliki kemudahan untuk diakses oleh penduduk negara lain. Jadi kita jangan hanya memikirkan bahwa oh kami di Jakarta sudah tersedia layanan mengcover 90% warga Jakarta, tetapi bagaimana seluruh layanan aksesibilitas tadi bisa diakses dengan mudah oleh penduduk negara lain pada saat mereka berada di sini. Kemudian tentu juga memiliki kemudahan dan pilihan moda transportasi dalam kota yang variatif, serta nyaman dan bebas hambatan dalam bermobilitas dalam kota. Tentu untuk menjadikan keenam indikator kota global ini yang baik, kita melihat tadi bahwa peran transportasi menjadi aspek penting pada setiap indikator. Dan tidak ada salahnya para founding father kita itu dalam Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa
transportasi itu menjadi urat nadi perekonomian. Jadi keseluruhan perekonomian, semua sisi pergerakan itu transportasi ada di dalamnya. Slide berikut. Ya, next. Nah, jika melihat terkait dengan target kota global tadi ada 6 indikator, maka kita harus melihat bagaimana sih posisi kinerja transportasi Jakarta saat ini. Jika kita melihat memang Jakarta dari sisi mode share kita sempat ada di 21%. Ini kejadiannya di tahun 2019, tapi kemudian begitu ada COVID, ini kemudian kita turun dan saat ini posisi mode share public transport di Jakarta itu hanya berada di angka 18,86%. Ini tentu menjadi PR kita bersama untuk mewujudkan visi 60% mode share public transport sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam peraturan daerah RT RW maupun dalam proses revisi RT RW saat ini. Dan kemudian jika kita melihat dengan posisi bahwa modal share kita atau pengguna public transport kita begitu rendah, maka bisa kita melihat bahwa tingkat kemacetan Jakarta pun pada tahun 2023 kemarin juga terjadi peningkatan. Kita pada tahun 2020-2021 ini berada cukup baik posisi prosentase kemacetannya. Kemudian di tahun 2023 kita kembali ke posisi 53%. Memang jika melihat peringkat dengan kota-kota besar dari 387 kota yang dinilai oleh rekan-rekan TomTom Traffic Index, Jakarta masih cukup baik peringkatnya dibandingkan dengan pada posisi tahun 2018 kita berada di peringkat ke-7 kota termacet di dunia. Namun demikian dengan tingkat kemacetan lalu lintas besar, tingkat kepadatannya 53%, ini harusnya menjadi warning buat kita bagaimana agar kembali posisi kemacetan ini kita turunkan. Paling tidak sama dengan posisi di tahun 2021 yaitu 46%. Kita harus berupaya terus agar keseluruhannya bisa lebih baik ke depan. Dan tentu akibat kemacetan, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, bahwa tentu kemacetannya itu merugikan ekonomi secara makro. Jadi pertama, berdasarkan hasil penelitian Jutpi tahun 2018, kemacetan lalu lintas di Jakarta itu mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 100 triliun rupiah per tahun. Ini lebih besar dari APBD kita tahun ini, 83 triliun, tetapi kemudian dari ke posisi 100 triliun ini ada dua variabel yang diukur. Pertama adalah untuk operasional kendaraan bermotor itu sekitar 40 triliun. Kemudian untuk nilai waktunya, travel time-nya itu sekitar 60 triliun. Tetapi ada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Pak Suparno et al. Tahun 2023 bahwa selain kedua nilai tersebut, Jakarta juga kemacetannya menimbulkan biaya yang tinggi dari sisi kesehatan masyarakat. Yang bersangkutan sudah melakukan penilaian dan penelitian, ternyata bahwa akibat kemacetan Jakarta, pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat kita atas infeksi saluran pernapasan atas itu membutuhkan dana sekitar 40 triliun setiap tahun. Artinya ini kerugiannya semakin besar, 100 triliun tadi ditambah dengan 140 triliun ternyata. Dan tentu masih ada nilai-nilai lain yang belum bisa dihitung secara atau belum dilakukan penelitian secara utuh, sehingga ini pun tentunya masih berada di bawah jika keseluruhan variabel akibat kemacetan ini juga dihitung. Contohnya yang paling ideal adalah begitu ada seseorang yang terpapar secara masif setiap hari dengan polusi udara Jakarta, maka yang bersangkutan nilai produktivitasnya akan turun. Atau kita mengistilahkannya yang bersangkutan cenderung menjadi tidak produktif untuk misalnya memperoleh keturunan. Kemudian kita melihat bahwa jumlah perjalanan juga sangat rendah karena memang tadi hanya 18,86%. Jadi artinya hanya 4 juta pelaku perjalanan dari 21,7 juta perjalanan sehari per hari itu yang melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Memang target kita di dalam RT RW itu 60%, artinya paling tidak harusnya ada 13 juta masyarakat yang melakukan perjalanan kesehariannya itu menggunakannya dari 21,7 juta perjalanan per hari yang ada di Jakarta. Dan tentu dari keseluruhannya kami mencoba melakukan yang namanya deep interview terkait dengan apa sih yang menyebabkan warga kita itu
kurang berminat dengan keberadaan angkutan umum yang terus kita lakukan perbaikan. Dari hasil survei, ternyata ada 72 pengguna pengguna angkutan umum itu mereka lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian dari total 21,7 juta tadi, 91,5 komuter itu tidak memiliki keinginan untuk beralih menggunakan angkutan umum. Tentu dua hal yang besar ini harus kita putus mata rantainya dengan melihat lebih detail apa yang menyebabkan mereka kemudian tidak mau beralih menggunakan angkutan umum. Dan ini tentu menjadi PR besar buat kita semuanya, dan kami dari Dinas Perhubungan terus melakukan upaya, termasuk di dalamnya beberapa strategi yang nantinya akan saya jelaskan di bawah slide. Pak moderator, kita memiliki waktu berapa menit ya? Izin Pak, sampai mungkin dengan sesi tanya jawabnya kurang lebih 15 menit. Kita berakhir nanti di 9.30 Pak. Dia bilang gue matanya nggak mau ngapain. Berarti masih Ya, ada baik. waktu kurang lebih 45 menit lagi Pak. Ya, baik. Ya, nah oleh sebab itu mencermati kondisi-kondisi tadi di atas, maka untuk sektor transportasi kita harus melakukan perubahan paradigma secara ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena jika kita tidak melakukan perubahan paradigma secara ekstrim, maka visi Jakarta sebagai kota global, sebagai pusat perekonomian nasional itu menjadi percuma dan tidak akan bisa kita capai. Oleh sebab itu, visi Jakarta yang tadinya lebih berorientasi kepada prioritas penggunaan kendaraan pribadi atau yang kita kenal dengan istilah bahasa Jawanya adalah Car Oriented Development atau COD, ini harus kita revisi. Karena berdasarkan penelitian, dengan kita memprioritaskan kendaraan pribadi, otomatis kita tidak akan bisa mengoptimalkan kepadatan kota, kemudian sulit melakukan integrasi transportasi secara masif. Berikutnya adalah yang akan terbangun otomatis hanya di koridor-koridor di mana jaringan jalannya disiapkan untuk kendaraan pribadi. Di pinggirannya, di sisi dalamnya itu tidak akan terbangun secara baik. Dan yang terakhir tentu akibatnya masyarakat masih akan memprioritaskan kendaraan pribadi dalam mobilitas keseharian mereka. Tadi survei sudah menunjukkan bahwa 72% masyarakat tetap ingin menggunakan kendaraan pribadi, bahkan 91% menyatakan tidak akan memilih untuk menggunakan angkutan umum. Karena memang secara jaringan jalan, kita menyiapkan mereka bergerak secara bebas. Demikian pula lokasi parkir kita siapkan dengan masifnya di pusat-pusat kota. Ini yang kemudian harus kita lakukan perubahan secara masif. Ekstrim kita melakukan namanya transit oriented development. Artinya, di mana dengan pembangunan yang berorientasi transit, kita harapkan kita bisa mengoptimalkan kepadatan kota. Otomatis dengan TOD tadi, pembangunan akan dari horizontal menjadi vertikal. Kemudian kita akan lebih mudah mewujudkan yang namanya integrasi transportasi, karena keseluruhannya yang tadinya koridor berbasis untuk car, itu akan kita rubah secara ekstrim menjadi koridor untuk sistem transit. Demikian pula halnya pembangunan yang berorientasi area atau wilayah, ini akan lebih mudah kita susun karena secara jaringan untuk angkutan transitnya akan menyentuh seluruh area wilayah yang kita akan bangun berdasarkan transit tadi. Kemudian otomatis dengan visi transit oriented development, maka kita akan mengutamakan active mobility atau yang lebih kita kenal dengan pejalan kaki. Dengan pendekatan transit oriented development ini kita bisa melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama, kota menjadi layak huni. Yang kedua, kota menjadi sustain. Artinya bagaimana visi Jakarta sebagai kota global menuju kepada kota layak huni dan berkelanjutan, ini bisa kita lakukan secara bersamaan, tentu dengan beberapa variabel tambahan seperti contoh digitalisasi itu juga menjadi penting dari sisi membatasi pergerakan orang dengan kendaraan bermotor pribadi. Slide. Nah, sebenarnya Jakarta sudah melakukan perubahan secara masif sejak 2004 dengan kita menerbitkan dan mengoperasionalkan BRT. Kemudian tahun 2019 kita mengoperasionalkan MRT pada bulan Maret, dan Desember kita operasionalkan LRT Jakarta Velodrome Manggarai.
Bahkan jauh hari sebelumnya, sejak tahun 1918-1925, kita sudah memiliki KRL yang kita kenal sebagai angkutan massal di Jakarta pada awalnya. Tetapi kemudian keseluruhan angkutan ini itu hanya bergerak sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 kita memformalkan keseluruhannya menjadi peraturan dalam satu kesatuan peraturan Gubernur DKI Jakarta yang tujuannya adalah mengintegrasikan seluruh sistem angkutan umum dan seluruh upaya perbaikan dan penanganan kemacetan Jakarta dalam satu konstruksi hukum sehingga semuanya memiliki arah yang jelas, fundamentalinya itu terukur. Nah, dalam Pergub nomor 68 tahun 2021, kita menyusun strategi dan upaya penanganan permasalahan transportasi dalam dua strategi utama. Pertama adalah push strategi, di mana kita melakukan upaya membatasi operasional kendaraan pribadi. Pengguna kendaraan pribadi kita batasi, artinya bahwa sesuai dengan mazhabnya Undang-Undang 22 2009, bahwa kita tidak boleh membatasi kepemilikan. Kita hanya bisa membatasi operasionalnya. Oleh sebab itu, push strategi yang dilakukan adalah kita melakukan upaya pengendalian parkir, penataan parkir dalam hal ini dengan pengendalian parkir liar, sehingga orang-orang yang biasanya dengan mudahnya parkir di pinggir jalan, ini mereka menjadi sulit untuk mendapatkan parkir. Suplai ruang parkirnya menjadi terbatas, sehingga pergerakan kendaraan pribadi ke pusat kota, ke tempat-tempat di mana mereka biasanya parkir dengan bebasnya, ini menjadi terbatas. Ini menjadi salah satu strategi. Kemudian termasuk di dalamnya kita menerapkan tarif parkir yang tinggi. Tujuannya adalah orang secara logika akan berpikir, saya jika menggunakan kendaraan pribadi, maka saya harus bayar parkir yang tinggi, saya bayar tol, saya bayar BBM, belum nilai waktunya habis di jalan, juga akan stres dan lain sebagainya. Kita harapkan masyarakat kita memiliki pola-pola berpikir demikian, sehingga akhirnya akan keputusannya, oh ternyata menggunakan angkutan umum Jakarta yang sudah diintegrasikan secara masif, ini lebih murah. Ini lebih mengarah kepada perubahan cara berpikir masyarakat untuk menuju kepada bagaimana mereka mau berpartisipasi dan berperan serta aktif dalam mewujudkan visi Jakarta merubah paradigma dari car-oriented development ke transit-oriented development. Selanjutnya juga tentu penertiban parkir liar dan pemanfaatan gedung parkir existing ini terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Termasuk di dalamnya kita melakukan perubahan untuk implementasi ganjil genap yang sudah kita terapkan sejak tahun 95, kemudian tahun 2016 kita rubah menjadi ganjil genap, dan ke depan tentu ini akan dilakukan perubahan menjadi electronic road pricing. Tetapi kembali lagi untuk electronic road pricing kita harus siapkan fundamennya yang baik dalam tataran regulasi dalam wujud peraturan daerah. Berikutnya tentu kita juga menerapkan low emission zone dan standar emisi kendaraan yang tinggi. Kita harapkan dengan upaya ini, maka visi udara bersih Jakarta bisa kita wujudkan dari sisi menekan pergerakan dan menekan sumber dari emisi sumber pencemar primer. Berikutnya tentu pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor ini juga penting, tetapi perlu dipahami bahwa Jakarta itu berbeda dengan Singapura. Singapura adalah negara pulau, jadi dia cukup di satu pulau, kemudian membatasi kepemilikan itu dengan mudahnya bisa dilakukan. Tetapi untuk Jakarta, begitu kita menerapkan pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor, maka mungkin di Jakarta tidak akan ada penambahan kendaraan bermotor. Tetapi di surrounding area Jakarta, di hinterlandnya Jakarta, di daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, itu mereka menjadi penampung untuk penambahan jumlah kendaraan yang beroperasi di Jakarta dan mereka bayar pajak di sana. Ini tentu menjadi problematika sendiri buat Jakarta dalam mengatasi penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berdasarkan data BPS. Data kita menunjukkan bahwa sekitar 5-6% jumlah kendaraan bermotor itu bertambah di wilayah Jabodetabek. Artinya setiap hari ada penambahan lebih kurang 1.000 kendaraan bermotor. Dan semuanya tumpah ruah di jalan-jalan Jakarta. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Dengan adanya Undang-Undang 2024, kita harapkan bisa kita melakukan antisipasi dan penanganan secara komprehensif. Nah, kemudian dengan kita menerapkan push strategi,
kita harapkan akan ada perubahan masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. Untuk pool strategi, tentu secara keseluruhan kita melakukan integrasi transportasi publik. Artinya sebelumnya MRT, KRL, LRT Jakarta, LRT Jabodebek termasuk Transjakarta itu belum terintegrasi secara utuh. Oleh sebab itu kita terus lakukan integrasi, termasuk di dalamnya ada istilah yang kita lakukan adalah penataan kawasan stasiun. Jika melihat secara tugas dan fungsi, maka penataan kawasan stasiun harusnya itu dilakukan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, atau katakanlah oleh PT KAI yang mengoperasionalkan KRL. Tetapi yang kita lihat di sini bukan dari sisi tugas dan fungsi, tetapi kita melihat bagaimana pelayanan dasar yang diterima oleh masyarakat Jakarta dalam beraktivitas itu setara. Artinya kita jangan berpikir bahwa kemudian di sana ranahnya stasiun adalah KRL, ya sudah serahkan. Akibatnya yang ada adalah masyarakat kita tidak menerima layanan yang baik. Oleh sebab itu dilakukan yang namanya integrasi di kawasan penataan kawasan stasiun agar angkutan umumnya terintegrasi secara utuh. Warga yang melakukan mobilitas harian itu akan menerima perlakuan yang sama pada saat mereka berada di KRL, turun di stasiun, tidak lagi mencari dengan area pedestrian yang sempit, kemudian angkot ada di mana-mana, dan seterusnya yang kemudian sulit mereka menjangkau itu. Dengan pola integrasi ini, penataan kawasan ini kita harapkan semuanya akan bergerak secara smooth. Seolah-olah tidak terjadi perpindahan, malah mereka menjadi sehat karena bergerak di area yang kita siapkan ruang publiknya dengan baik. Kemudian penyelenggaraan jalur khusus transportasi publik yang steril, itu Transjakarta misalnya. Kemudian integrasi transportasi publik dengan fasilitas jalan kaki dan sepeda, juga pengembangan kawasan TOD. Tetapi perlu dipahami bahwa push dan pull strategi ini sebenarnya sudah jauh hari juga sudah dilakukan yang namanya perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma, jika sebelumnya kita melakukan prioritas kepada kendaraan pribadi, kemudian meletakkan pejalan kaki dan pesepeda paling akhir untuk dilakukan prioritas penanganannya, maka sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta merubah paradigma berpikir tadi, di mana yang diletakkan pertama adalah pejalan kaki dan pesepeda. Banyak yang bertanya ke saya, kenapa justru pejalan kaki dan pesepeda yang diprioritaskan? Kenapa tidak kendaraan pribadi? Kami menyampaikan bahwa prioritas penanganan permasalahan transportasi Jakarta itu harus diberikan kepada siapa yang paling banyak moda digunakan. Mana moda yang paling banyak digunakan oleh warga Jakarta saat ini? Tentu akhirnya semuanya sepakat bahwa itu adalah pejalan kaki yang paling banyak digunakan. Karena prinsip transportasi, jika melihat definisi awalnya, maka transportasi itu adalah memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Saya memindahkan kopi dari meja ke meja dapur ke meja depan, itu perlu transportasi. Tidak mungkin gelas atau cangkir tiba-tiba dari meja di dapur beralih ke ruang tamu karena ada tamunya. Tetap akan ada orang yang akan membawa baki tadi, yang membawa kopi untuk ke ruang tamu. Itu artinya itu sudah menjadi transportasi. Artinya setiap orang akan membutuhkan kaki untuk melakukan pergerakan. Dan selama ini kita tidak menyiapkan fasilitas pejalan kaki dengan baik. Oleh sebab itu Jakarta menyiapkannya. Saat ini kita sudah memiliki jumlah lebih kurang 300 km pedestrianisasi area yang dibangun oleh rekan-rekan dari Dinas Bina Marga. Kemudian kita integrasikan secara jaringan. Jadi tidak berdiri sendiri, tetapi secara jaringan dari satu kawasan ke stasiun ataupun halte Transjakarta ataupun halte reguler lainnya. Sehingga masyarakat dari kawasan pemukiman, iya, bisa di mute dulu mungkin ya. Jadi bisa ya saya teruskan.
Jadi bisa melakukan mobilitas pergerakan berjalan kaki dari kawasan perumahannya ke stasiun ataupun ke halte Transjakarta atau halte reguler lainnya yang ada di kawasan itu dengan sangat mudah karena kita sudah siapkan fasilitas pejalan kaki. Demikian pula halnya dengan jalur sepeda. Jalur sepeda saat ini kita sudah bangun sebanyak 314,1 km yang terkoneksi dengan seluruh layanan angkutan umum Jakarta, baik itu stasiun, MRT, LRT, baik itu KRL, maupun juga dengan halte-halte Transjakarta, bahkan dengan terminal. Yang kedua tentu setelah kita siapkan seluruh layanan untuk pejalan kaki dan pesepeda, maka angkutan umum kita integrasikan secara utuh, dan kemudian visi Jakarta harus berkelanjutan, itu artinya harus ada kendaraan ramah lingkungan yang operasional. Jadi sekarang dengan kendaraan ramah lingkungan, Transjakarta sudah operasional sebanyak 100 unit bus listrik. Tahun ini akan ditambah menjadi 200, menjadi 300, tambah 200 unit. Dan kita harapkan sesuai dengan peraturan gubernur, bahwa untuk seluruh unit bus Transjakarta pada tahun 2030 akan menjadi bus listrik operasionalnya. Kenapa ini ditetapkan? Karena nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya. Slide. Baik, untuk implementasi push strategi, ada beberapa strategi yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama adalah tentu pembatasan pergerakan kendaraan pribadi. Jadi kita tidak melakukan pembatasan kepemilikan, karena mazhabnya Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, yang kita batasi hanya pergerakannya, baik itu dengan melakukan sistem satu arah, melakukan pembatasan terbatas hanya kendaraan tertentu dengan ganjil genap. Saat ini sudah ada 25 ruas jalan yang diterapkan ganjil genap, dan ini berlaku sejak September 2019, di mana berdasarkan peraturan gubernur nomor 88 tahun 2019 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada 25 ruas jalan. Kemudian tahun ini juga kita sudah melakukan penutupan putaran lalu lintas U-turn dalam hal ini di 31 lokasi. Perlu dipahami bahwa penutupan 31 putaran ini tujuannya adalah agar efisiensi mobilitas masyarakat. Bukan dalam artian, oh saya tadinya berputar cukup 500 meter sudah dapat putaran, Pak. Sekarang begitu ditutup, maka pergerakan saya menjadi 1 kilometer untuk bisa menjangkau sebelahnya. Yang perlu kita pahami bersama bahwa penutupan ini sifatnya adalah agar terjadi pergerakan yang efisien. Begitu kita berputar misalnya di salah satu putaran yang tadinya kami belum tutup, maka di sana akan terjadi hambatan masif ke belakangnya. Sehingga secara kolektif kolegial terjadi kemacetan dan kepadatan lalu lintas yang jika itu kita ukur kinerjanya mempengaruhi secara jaringan. Nah, oleh sebab itu yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah menutup secara permanen, contohnya yang di Karet. Begitu itu ditutup, kemudian keseluruhannya diarahkan untuk berputar di TLK, di simpang Karet, ini otomatis kepadatan lalu lintas di Karet, di kawasan Karet atau di City Walk yang kita kenal, ini yang biasanya ekornya sampai dengan ke jalan non-tol, jalan layang non-tol Prof. Hamka, ini sekarang tidak ada lagi. Artinya beban yang biasanya misalnya diterima oleh jalan Prof. Hamka karena dia elevated, itu sekarang berkurang. Dan ini tentu menyebabkan usia jalan itu menjadi lebih efisien jika kita lihat secara keseluruhan. Tapi kami menilai dari sisi antrian ini berkurang, dan kemudian ini menjadi lebih efisien mobilitas warga dari sisi penutupan U-turn tadi. Berikutnya juga sudah dilakukan yang namanya penerapan sistem satu arah pada 11 ruas jalan di Jakarta, dan perlu dipahami penerapan sistem satu arah ini tujuannya juga untuk mendapatkan pergerakan atau mobilitas yang efektif dan efisien sehingga masyarakat dalam kesehariannya menjadi ekonomis untuk mobilitas hariannya. Slide. Berikutnya kita juga sudah menerapkan manajemen perparkiran. Ini ada dua prinsipnya. Yang pertama adalah untuk membatasi pergerakan kendaraan pribadi yang emisi gas buangnya itu melampaui ambang batas yang dipersyaratkan.
Jadi sekarang uji emisi terus kami galakkan bersama rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup, dan kemudian sekarang kita sudah sudah ada sistem uji emisi di mana seluruh uji emisi yang dilakukan kendaraan bermotor itu didata masuk ke data centernya Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup, dan Disub, juga Bapenda dan PTSP, yang keseluruhannya kami integrasikan dengan lokasi-lokasi park and ride atau lokasi-lokasi parkir yang dikelola oleh UP Parkir maupun beberapa perusahaan swasta. Jika ternyata ada kendaraan yang tidak lulus uji masuk ke lokasi parkir tersebut, maka kendaraan tersebut akan mendapatkan tarif parkir yang tinggi. Contohnya untuk parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Gubernur 120, maka tarifnya otomatis akan paling maksimum Rp7.000. Tapi jika yang bersangkutan lulus uji emisi, maka parkir hariannya cukup Rp4.000 atau Rp5.000. Jadi tidak ada tambahan yang sampai dengan Rp7.000. Demikian pula untuk beberapa lokasi parkir yang lainnya. Sekarang yang sudah kita terapkan ada 6 titik parkir yang dikelola oleh UP Parkir, yaitu di IRT Monas, kemudian Blok M, kemudian di Samsat Jakarta Barat, juga Plaza Intercon Jakarta Barat, Park and Ride Kalideres, dan Pasar Majestic. Ya, slide. Masih dengan parkir pun kami melakukan pembatasan berupa penertiban parkir liar yang ada di Jakarta. Tujuannya adalah agar masyarakat sadar mereka memiliki kendaraan pribadi tidak mudah, tidak sederhana untuk bisa bergerak di parkir di mana ada jalan boleh parkir. Artinya ini harus diatur dan kemudian mereka harus disiplin. Jika ingin bergerak, jika kita mencontoh di kota-kota besar di dunia, semuanya harus sudah diprediksi, oh saya nanti bergerak, saya harus akan dapat parkir di titik mana. Jika tidak, maka saya harus akan membayar lebih. Dan memang untuk parkir ataupun tarif parkir di Jakarta masih sangat rendah. Kita maksimum hanya Rp7.000 atau di swasta Rp10.000 jika melakukan pelanggaran untuk uji emisi. Bahkan di beberapa kota jika kita komparasi dengan kota-kota besar di dunia, jumlah untuk parkirnya pun luar biasa. Ada satu negara yang menerapkan parkir 2 jam bisa $20. Jika kita melihat angka 15.000 saja itu sudah 300.000 misalnya. Jadi artinya bahwa lokasi-lokasi parkir dengan tarif yang rendah ini juga akan menarik minat masyarakat untuk membeli kendaraan dan memperbanyak kendaraan pribadi di rumahnya. Slide. Berikutnya tentu dari implementasi push strategi kami menerapkan low emission zone. Memang saat ini yang ada itu baru 2 lokasi, yaitu di LEZ kawasan Kota Tua, dan ini pun sangat kecil. Hanya 1,72 km atau 0,14 hektar dari total 334 hektar luas keseluruhan kawasan Kota Tua. Ini tentu menjadi PR kita bersama, artinya dengan kita menerapkan kawasan ini menjadi LEZ, di mana kualitas udaranya menjadi lebih baik, tetapi kawasan yang harus di area itu adalah sangat luas, 334. Jika dibandingkan dengan kawasan itu sendiri hanya 0,14 hektar. Artinya ini otomatis jika dilihat secara kawasan ini belum efektif untuk penerapannya. Bagaimana upaya ke depan agar penerapan kawasan LEZ ini menjadi lebih masif dan luasannya bisa mencakup keseluruhan area yang menjadi target untuk perbaikan kualitas udara secara menyeluruh. Demikian pula halnya dengan low emission zone Tebet Eco Park, di mana di sana pun kita hanya melakukan hari Sabtu dan Minggu atau hari libur, yang belum juga bisa memberikan efek jika itu di hari kerja. Ini artinya menjadi juga PR bersama, dan saya berharap ke depan kita bisa menerapkan beberapa inovasi untuk perbaikan kualitas udara Jakarta. Slide. Berikutnya untuk push strategi, tentu kita sudah mendengar yang namanya electronic road pricing, dan kemudian jika kita sederhanakan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau ED, maka kalimatnya lebih kurang menjadi pengendalian lalu lintas secara elektronik atau PL2SE. Kami prinsipnya akan terus mendorong implementasinya, tetapi yang patut kita perhatian bersama adalah bagaimana legal aspek dari regulasi ini disiapkan. Oleh sebab itu kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari
Biro Hukum dan juga stakeholders di internal maupun eksternal pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembahasan atas bantuan dari beberapa NGO seperti ITDP atau rekan-rekan dari WRI dan seterusnya. Terus kita lakukan pembahasan agar untuk penyiapan regulasi ini bisa komprehensif dan dapat kita implementasikan. Slide. Selanjutnya untuk implementasi pool strategi juga dilakukan yang namanya revitalisasi fasilitas pejalan kaki. Jadi tadi setelah push strategi, maka sekarang kita lihat bagaimana implementasi full strategi untuk menarik minat masyarakat agar mereka beralih ke angkutan umum. Tadi di awal saya sampaikan bahwa masyarakat enggan dulu hasil studi kita, enggan untuk menggunakan angkutan umum karena dia dari rumahnya berjalan ke stasiun, dari rumahnya berjalan ke halte, tidak tersedia trotoar yang baik. Oleh sebab itu, maka kita melakukan revitalisasi fasilitas pejalan kaki atas bantuan dan kolaborasi yang baik dengan rekan-rekan dinas Bina Marga. Maka saat ini sudah terbangun untuk trotoar di Jakarta sepanjang 364 km yang keseluruhannya sistemnya jaringan, sifatnya jaringan, terintegrasi dengan seluruh layanan angkutan umum atau sistem transit kita yang ada. Slide. Ya, kemudian kita mengimplementasikan penataan kawasan stasiun. Dulu yang namanya turun di stasiun Tanah Abang, warga kita atau warga Bodetabek atau warga Indonesia yang aktivitas di Jakarta turun harus melipir di trotoar yang tidak jelas dan kemudian bingung mencari angkotnya karena sepanjang jalan angkutan lanjutannya itu ada di sana. Sehingga mereka bingung yang mana sebenarnya angkutan lanjutan saya. Semua jenis angkutan ada sehingga kadang ini menimbulkan dispute bagi masyarakat. Akhirnya sulit saya untuk mendapatkan angkutan lanjutan walaupun di sepanjang jalan itu penuh dengan angkot. Mereka sulit, kenapa? Karena tidak ada identifikasi trayek ataupun rute yang jelas mereka naik dari mana. Oleh sebab itu, melalui penataan kawasan stasiun, keseluruhannya sudah dilakukan mitigasi dan sudah dilakukan penataan secara utuh. Di mana bagian cukup untuk bajai misalnya, area mana yang mereka bisa jangkau dengan angkot atau mikrotrans, bagian mana yang harus ada layanan Transjakartanya, bagian mana yang kemudian cukup dengan penyediaan angkutan online atau ojek online dalam hal ini. Dan di keseluruhan stasiun yang kita tata ada 9 stasiun, pola ini juga sama terwujud. Bahkan ini ada satu kebanggaan buat kita, rekan-rekan di Bogor itu mengikuti pola penataan kawasan stasiun Jakarta untuk mereka terapkan di Bogor. Dan sekarang mereka sudah terapkan di stasiun kota Bogor. Slide. Demikian pula halnya kita melakukan upaya untuk integrasi secara utuh agar terjadi perpindahan antar moda yang smooth. Jadi contohnya di halte stasiun CSW, sebelum tahun 2019, halte stasiun CSW itu di sana di bawahnya ada MRT, di atasnya ada Transjakarta, silang di depan ASEAN. Kemudian yang dari stasiun BRT, untuk naik ke MRT itu harus turun dulu ke bawah, jaraknya sekitar 30 meter. Turun ke bawah, jalan Hang Tua ya, turun, kemudian nyebrang, masuk ke jalan Sisingamangaraja, naik lagi ke stasiun MRT. Demikian pula halnya sebaliknya. Nah, kemudian ini kita lakukan upaya untuk prioritas kepada pejalan kaki dengan dilakukan integrasi secara utuh. Dan sekarang yang turun dari BRT Koridor 13 itu tidak harus turun ke jalan, tetapi mereka cukup turun, bahkan disiapkan eskalator oleh rekan-rekan dari Transjakarta, turun di stasiun di level mezanin dan kemudian berpindah masuk langsung ke kawasan stasiun MRT. Demikian pula halnya kita lakukan penataan di halte Jatinegara yang terintegrasi secara utuh dengan stasiun Jatinegara, demikian juga di stasiun Cikoko Cawang. Ini bagi Bapak Ibu yang biasa menggunakan KRL, kemudian sekarang ingin melanjutkan dengan LRT Jabodebek atau dengan Transjakarta, itu akan sangat mudah karena cukup diturun di halte di stasiun Cikoko Cawang dan kemudian ke atas sudah disiapkan JPO, ada pedestrian bridge-nya membentang di tengah tol,
dan bisa berpindah ke Transjakarta ataupun ke stasiunnya LRT Jabodebek. Demikian pula halnya dengan JPO Pasar Senen, seluruhnya kita dedikasikan untuk prioritas pengguna jalan dengan moda active mobility. Slide. Nah, selanjutnya adalah penerapan tarif integrasi. Memang dari hasil deep interview kami, wawancara mendalam, salah satu yang dikeluhkan masyarakat adalah mereka enggan menggunakan atau berpindah transport. Itu adalah karena seringnya mereka harus seolah-olah bayar berkali-kali. Oleh sebab itu, kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif integrasi. Saat ini kita sudah ada 3 moda yang kita integrasikan secara utuh, yaitu MRT, LRT, dan Transjakarta. Di mana untuk penerapan tarif integrasi ini ada tiga pola. Pertama adalah tarif integrasi dengan menggunakan aplikasi Jaklingko. Jadi kita cukup download aplikasi Jaklingko, kemudian kita memasukkan yang namanya e-money kita di sana atau uang elektronik kita, baik juga bisa juga dengan Jack Mobile, Jack One misalnya, dan kemudian di sana sudah akan ada akun. Ini akun ini yang nantinya akan begitu kita masuk ke setiap layanan angkutan umum, di sana QR code-nya kita bisa scan dan kemudian kita bisa melakukan perjalanan. Berikutnya tarif integrasi menggunakan kartu transportasi Jaklingko. Saat ini sudah ada e-money, juga ada kartu transportasi KMT dari KAI juga sudah terintegrasi, dan J-Card juga sudah terintegrasi. Yang ketiga adalah tarif integrasi di dalam layanan Transjakarta, ini sebesar Rp5.000 maksimum perjalanannya. Untuk 3 moda kita, tarif integrasinya maksimum Rp10.000. Jadi bisa dibayangkan, pergerakan dari MRT, misalnya dari stasiun Lebak Bulus ke kota, yang biasanya kita membayar 17.500 karena tarif MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI 14.000, kemudian dari Bundaran HI ke kota naik Transjakarta 3.500. Dengan tarif integrasi itu maksimum hanya sekitar 8.500 kami hitung. Karena maksimum tarif integrasi itu adalah 10.000. Jadi artinya akan ada efisiensi atau penghematan sebesar 9.000 dari masyarakat yang biasa menggunakan dengan 2 moda sebelum adanya tarif integrasi. Sekarang dengan tarif integrasi dari Lebak Bulus sampai di Kota Tua cukup 8.500 sudah sampai. Artinya dengan pola ini kita harapkan maka Jakarta menuju kepada efisiensi biaya transportasi. Tadi saya sudah sampaikan kita masih di 25 sampai dengan 30. Tetapi jika kita meriset terhadap pengguna atau melakukan penelitian terhadap pengguna angkutan umum Jakarta, mereka sudah berada di bawah 15%. Maaf, rekomendasi Bank Dunia sebenarnya adalah di angka maksimum 15%. Seperti di Singapura itu mereka 14%. Kita harapkan kita bisa mencapai itu dengan pola-pola penerapan full strategi dan integrasi yang utuh dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Slide. Masih dalam implementasi full strategi, tentu pengembangan jaringan angkutan umum terus didorong. Kita sudah memiliki Transjakarta, di mana total 394 koridor kilometer panjangnya. Kemudian untuk regulernya atau non-koridor 2.326 kilometer dengan jumlah 253 rute. Saat ini jumlah armada sebanyak 4.634 bus. Sementara untuk LRT kita masih di 5,8, jumlah stasiunnya 6, tetapi nanti dalam tahun depan, kita harapkan 2025-2026 awal, kita akan ada tambahan panjang LRT Jakarta sampai dengan ke Manggarai, yang nantinya setelah itu akan kita lanjutkan sampai dengan ke Duku Atas. Kita harapkan ini akan memperkuat visi Transit Oriented Development dengan menjadikan angkutan rel sebagai backbone layanan angkutan umum Jakarta. Kemudian MRT Jakarta dari mohon maaf ini saya koreksi, untuk MRT Jakarta panjang jalurnya 16 km dari Lebak Bulus sampai dengan ke Bundaran HI, jumlah stasiun 13 dan transit yang ada saat ini 16, di mana saat ini sedang kita lakukan pembangunan dari Bundaran HI ke kota yang nantinya secara keseluruhan dari Lebak Bulus sampai dengan ke kota itu akan ada 28 km. Paralel dengan itu, kita juga sedang menyiapkan dan kemarin baru saja dilakukan
pencanangan pembangunan MRT lanjutan untuk East West fase 1 tahap 1, yaitu dari Ujung Menteng sampai dengan Tomang. Total panjang 24,5 km yang kita harapkan ini bisa operasional dalam 5-6 tahun ke depan, sehingga keseluruhannya akan memperkuat jaringan perkeretaapian Jakarta. Berikutnya juga ada komuter lain 418. Ini kita beruntung karena komuter lain KRL itu mulai operasional dibangun 1918 dan 1925. Ini yang menjadi keunggulan Jakarta yang kita harapkan ini juga akan memperkuat jaringan. Dan terakhir adalah LRT Jabodebek, panjang jalur 44,3 km dari Bekasi ke Duku Atas dan juga dari Cibubur ke Duku Atas. Slide. Nah, tentu dari keseluruhan upaya Dinas Perhubungan dalam mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar, dan terintegrasi, ini harus tertuang dalam rencana induk transportasi yang saat ini sedang dalam pembahasan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah. Namun, kita melihat bahwa ada target, yaitu 60% perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum, di mana kecepatan rata-rata jaringan jalan kita adalah kita harapkan 35 km per jam, atau paling tidak kami menargetkan 60 menit untuk menjangkau dari ujung ke ujung, misalnya dari timur ke barat, dari utara ke selatan di kawasan Jakarta. Kita belum bisa mencapai misalnya di beberapa kota menyampaikan bahwa 30 menit, kita masih di angka 60 menit dengan kecepatan 35 km per jam. Ini upaya bersama. Dan prinsip untuk menuju ke sana, sebagaimana dari tadi yang saya sampaikan, ada visi kota global, ada indikator kota global, maka yang harus dilakukan oleh Jakarta untuk bisa menuju kepada visi kota global itu harus ada 4 moda yang harus diwujudkan. Yang pertama, bagaimana angkutan rel itu menjadi backbone layanan angkutan umum massal Jakarta, dan ini Jakarta sudah mengarah ke sana. LRT terus kita lakukan penambahan, MRT kita terus lakukan penambahan, kita integrasikan dengan KRL dalam hal ini maupun LRT Jabodebek. Yang kedua, layanan bus ini menjadi kunci. Karena otomatis tidak seluruh wilayah Jakarta, tidak keseluruhannya akan bisa dilayani dengan rel. Oleh sebab itu, jaringan bus ini harus kita perkuat, dan ada Transjakarta di sana, sehingga ini akan memperkuat pola layanan angkutan umum secara masif. Yang ketiga, tentu active mobility ini harus disiapkan. Active mobility dalam artian dua jenis yang harus kita terus galakan. Saya berharap seluruh stakeholder kita melihat ini. Pertama adalah bagaimana kapasitas pejalan kaki kita siapkan secara masif dan selamat, aman, dan nyaman bagi pejalan kaki. Yang kedua adalah active mobility, yaitu dengan non-motorized transport, yaitu berupa pesepeda, kita siapkan dan terintegrasi. Di dalamnya akan disiapkan fasilitasnya di layanan angkutan umum yang ada. Dengan 4 hal ini kita targetkan, maka visi Jakarta sebagai kota layak huni dan berkelanjutan ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Visi Jakarta sebagai kota layak huni dan berkelanjutan ini menjadi goals dari Jakarta menuju kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Barangkali demikian Mas Maulia yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Safrin yang telah memaparkan materi yang sangat menarik di pagi hari ini. Izinkan saya, Pak, sedikit meresumekan strategi yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi permasalahan transportasi di Jakarta, yaitu melalui push strategi, yaitu kebijakan terhadap penggunaan kendaraan pribadi, serta push strategi, yaitu berupaya menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi. Kalau ada tidak tepatan mohon dikoreksi, Pak. Oke, Pak, bagus. Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Kemudian untuk selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab
pada sesi kali ini kami berikan maksimal 3 pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Setelah saya persilakan, sebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat, dan kemudian akan langsung dijawab oleh narasumber. Demikian, ini ada 2 dari Biro ORB, Pak Rofik, dan dari Pak Hari dari Dinkes. Satu lagi, dipersilahkan. Baik, makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis, Pak Moderator, saya Rofik Pak dari Biro RB. Sangat menarik sekali presentasinya Pak, dan juga pastinya kinerja dari Dinas Perhubungan sudah sangat luar biasa Pak. Karena sepengetahuan saya, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sudah banyak mungkin menjadi objek studi banding dari beberapa daerah di Indonesia ini seperti itu. Izin Pak Gadis, kalau kami tinggal di Bekasi Pak izin, jadi moda transportasi atau alternatif transportasi sudah banyak sekali seperti itu. Akan tetapi saudara-saudara kami yang dari Depok, kemudian saudara kami dari Tangerang, Pak Kadis, ini alternatif transportasinya masih sangat minim seperti itu. Izinkan saya dalam hal ini bukan bertanya Pak, tapi menyampaikan aspirasi teman-teman dari Depok dan dari Tangerang Pak seperti itu. Itu aja mungkin dari kami Pak Kadis, bagaimana ke depannya planning dari kita, Pemprov DKI Jakarta untuk teman-teman yang dari Tangerang ataupun dari Depok ini Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Safin. Ya, baik, terima kasih Mas Rofik. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik tidak hanya bagi masyarakat Jakarta tetapi warga Bodetabek. Jadi sebelum Undang-Undang 2 2024 terbit, kita sudah memberikan layanan tadi ke Bekasi. Saya ingat dulu waktu kita masuk ke Bekasi, Terminal Bekasi, itu kami sampai ribut dengan angkot di sana Pak Rofik. Tetapi ini terus kita lakukan dan sekarang semuanya berterima kasih ini sudah berjalan. Demikian pula halnya dengan Tangerang. Memang terakhir kami akan melayani ke Pondok Cabe, tetapi kemudian masih didemo oleh angkot di sana. Ini tentu kita siasati dengan kita berikan pelayanan terlebih dahulu kepada masyarakat Tangerang dari Kalideres ke Bandara Suta. Karena di Bandara Suta begitu banyak masyarakat kita yang bekerja di Bandara Suta yang kemudian mereka gajinya UMP. Oleh sebab itu dengan adanya layanan Transjakarta tarif 3.500 ini mereka sangat terbantukan dan sekarang cukup masif penggunanya. Nah, untuk Depok, memang kita ada rencana untuk masuk ke Depok Baru maupun stasiun Depok Lama. Ini sedang dalam pembahasan. Tahap awal kita sudah memberikan layanan ke kawasan UI. Jadi sampai dengan di Margonda, ini sudah masuk ke sana dan sampai dengan ke Manggarai untuk layanannya. Sekarang ada juga yang dari kawasan Depok ke Blok M. Ini terus kita berikan layanan, termasuk di dalamnya ada bus listrik yang kita berikan. Dan untuk Tangerang secara masif kita juga akan lakukan, termasuk terbaru kami akan lakukan uji coba ke kawasan PIK 2. Jadi akan ada layanan Transjakarta ke PIK 2 karena kenapa kita harus memberikan layanan? Karena di sana lebih masif pergerakan kendaraan pribadi ke Jakarta. Jadi kita harus bisa memutus mata rantai mobilitas kendaraan pribadi ke Jakarta. Kita siapkan kendaraan yang kualitasnya sama, standar pelayanan minimumnya sama dengan mereka, dan mereka bisa berpindah dan beralih ke sana, sehingga secara keseluruhan kita terbantukan dengan tidak adanya polusi udara Jakarta yang nantinya dihirup oleh masyarakat yang beraktivitas di Jakarta. Kami terus melakukan, Pak, bahkan ke salah satu kawasan di Tangerang, ini juga akan segera dilayani, termasuk di dalamnya untuk strategi saat ini sedang kami bahas adalah lanjutan pembangunan MRT ke BSD. Jadi nantinya dari Lebak Bulus itu akan kita teruskan ke
Bintaro ke BSD itu ada skema MRT yang saat ini sedang kita diskusikan dengan rekan-rekan dari Kementerian Kemenko Marves dan juga dari pemerintah kota setempat. Demikian Mas Rofik. Terima kasih Pak Kadis, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya dari Dinkes dengan Pak Hari. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Pak Safri Waalaikumsalam. dan Pak Moderator, Pak Mauliansyah, izin Bapak menarik topik yang disampaikan pagi ini Bapak, dan pastinya juga sama sepakat bahwa Dishub sudah banyak melakukan reformasi, banyak melakukan perubahan yang sangat berasa kepada masyarakat di DKI Jakarta. Terima kasih Bapak. Saya ingin menanyakan Bapak terkait mungkin saya nggak tahu apakah saya saja atau masyarakat yang lain juga merasakan bagaimana terkait dengan penertiban parkir yang tadi Bapak sampaikan, ada penertiban parkir di tempat-tempat yang liar, tapi juga di kawasan yang perumahan dan non-perumahan Bapak. Sebagai contoh, saya tinggal di daerah Sawah Besar Bapak, Jalan Laksana. Di situ sering banyak mobil yang diparkir sehingga mempersulit orang untuk jalan atau lalu lintasnya sangat-sangat padat. Nah, saya ingin menanyakan kapan, kemudian lokasi mana dan bagaimana melaporkan bila ada banyak mobil yang melakukan parkir tersebut, Pak. Apakah itu diperbolehkan atau kita bisa, karena kami merasa juga itu sangat mengganggu. Selain juga ada di rumah kami misalkan, itu sangat mengganggu. Nah, itu bagaimana cara melaporkannya? Apakah dengan jaki atau hal-hal lain atau ada saluran lain, Bapak? Terus yang kedua adalah terima kasih Bapak. Salah satunya adalah memfokuskan terkait penambahan atau memperluas atau memperpanjang akses pejalan kaki yang juga merupakan prioritas ya Pak, sebagai Jakarta sebagai kota global, khususnya terkait dengan kasus obesitas dan DM, sehingga dengan makin kita sering berjalan pastinya akan mengurangi resiko obesitas yang saat ini juga semakin tinggi Bapak. Makasih. Yang selanjutnya adalah apakah ada kebijakan terkait pembatasan kawasan tertentu untuk usia kendaraan tertentu Pak? Karena banyak yang kendaraan dengan usia yang cukup sangat tua, kemudian juga berisik, kemudian juga polusinya cukup banyak atau asapnya cukup mengepul. Itu apakah ada kebijakan tersebut ya Pak di kawasan tertentu? Terima kasih Pak Adis. Baik, terima kasih Pak Hari dari Dinas Kesehatan. Saya langsung ya Pak Maulia. Baik, jadi pertama penertiban parkir di kawasan perumahan. Jadi untuk jaringan jalan kita itu dibagi dalam 3 kelas Pak Hari. Pertama itu yang kita kenal dengan ada yang dari Dinas Bina Marga itu biasanya kelas 1, 2, 3. Tetapi dari sisi fungsi ini ada yang namanya jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, dan jaringan jalan lokal. Nah, untuk jaringan jalan arteri dan kolektor, itu kami dari Dinas Perhubungan bisa langsung melakukan penertiban. Begitu ada yang parkir, kenapa? Karena fungsi jalan itu adalah totalitas untuk layanan angkutan umum, untuk penyiapan jalan bersama, jadi pemanfaatan jalannya, sehingga penggunaan di badan jalan itu otomatis akan menjadi bottleneck buat pergerakan menerus yang ada di sana. Sementara bagaimana dengan kawasan-kawasan perumahan, jalan-jalan di perumahan atau jaringan jalan lokal, maka di sana pun dapat dilakukan penertiban oleh kami, tetapi berdasarkan laporan masyarakat. Karena biasanya masyarakat itu ada namanya konsensus bersama atau komitmen bersama untuk jalan di sini boleh diparkir kok Pak. Sehingga bagi masyarakat yang misalnya ternyata, oh saya nggak boleh Pak, silakan melapor, bisa melapor ke Jaki. Di sana di Jaki dilengkapi dengan tentu kami harapkan ada lokasinya. Ada beberapa yang sudah melaporkan lengkap dengan foto, itu langsung kami lakukan penertiban. Sehingga di sana pun warga di lingkungan itu menjadi aware. Oh ternyata kita nggak ada komitmen loh untuk membolehkan mereka parkir di sini. Jadi kembali lagi karena di jalan lokal ada hunian, ada warga. Memang berdasarkan peraturan daerah kita nomor 5 tahun 2014 itu sudah disyaratkan bagi pemilik kendaraan bermotor pada saat mereka
akan mengadakan kendaraan bermotor itu wajib menyediakan lokasi parkir. Tetapi kembali lagi karena posisi pembelian kendaraan bermotor itu tidak didisub, maka pelaksanaan regulasi ini menjadi sangat sulit dan tentu kita perlu duduk bersama kembali dengan teman-teman dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan juga teman-teman dari Badan Pendapatan Daerah barangkali, sehingga mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap setiap pemilik yang akan memiliki kendaraan bermotor, yang berniat memiliki kendaraan bermotor itu sudah dipersyaratkan memiliki surat keterangan, memiliki lokasi parkir atau tempat parkir dari pemerintah atau lingkungan setempat. Demikian Pak Hari. Terima kasih. Baik Pak Sapri, mungkin satu lagi Pak terakhir izin dari Pak Yuma atau Bu Yuma nih dari Dispora. Silakan. Siap. Silakan Pak Yuma atau Bu Yuma. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Perhubungan yang saya hormati. Izin Pak, saya Yusuf Majid Pak Yuma dari Gelanggang Jakarta Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga. Beberapa hal memang luar biasa Pak hari ini terjadi di Jakarta. Ada perubahan-perubahan perilaku dari generasi kita belakangan ini, lebih senang menggunakan kendaraan umum dalam hal ini busway maupun jalan. Ini sesuatu yang luar biasa. Untuk anak-anak kita yang kelahiran tahun 2000 ke atas itu, walaupun mereka punya mobil pribadi, mereka lebih senang menggunakan busway. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pertanda, ada perubahan perilaku yang baik, dan ini tentu tidak lepas dari keberhasilan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang bisa mengubah kendaraan-kendaraan umum kita menjadi lebih baik dibanding beberapa masa lalu kita. Hanya saja Pak izin untuk jalur-jalur busway kita memang perlu ada perbaikan-perbaikan karena memang di beberapa jalur kadang-kadang terhambat ya. Secara fisik memang juga harus diperbaiki, tetapi juga lebih penting izin Pak usulan untuk kepolisian untuk bisa dikoordinasikan agar lebih tegas lah terhadap kendaraan-kendaraan non kedinasan yang masuk menerobos ke jalur busway. Nah kita lihat dengan mata kepala sendiri, kadang-kadang di lapangan unsur yang tentu di bawah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, ini masih main mata Pak. Nah, ini menghambat kecepatan jadwal dari kendaraan umum kita dalam ini busway yang ada di sana. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan ganjil genap Pak. Untuk ganjil genap, kendaraan ganjil dan genap, ini apa bisa Pak nggak perlu dibatasi jam 6 sampai jam 9 pagi, tetapi langsung aja Pak misalnya di Perda kita menyebutkan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Hari ini ganjil, besoknya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadwalnya genap, sehingga benar-benar pengendalian kendaraan di lapangan ini lebih bagus dan teman-teman dari kepolisian juga tidak perlu kelihatan sangat sibuk di jam-jam akhir 06 pagi itu jam 6:01 aja udah jaga-jaga tuh. Jangan sampai ada yang lewat. Begitu juga kalau sore. Di atas jam berlaku ganjil genapnya sudah siap-siap nangkepin tuh. Nah ini menjadi ruang bagi oknum-oknum yang lain, unsur-unsur yang lain untuk memanfaatkan pelanggaran warga. Tetapi kalau misalnya bisa dalam Perda kita mengatur ganjil satu hari ini, tanggal ganjil sampai jam 6 sore. Kemudian besok tanggal genap, jatahnya genap yang dilarang misalnya gitu Pak. Apakah memungkinkan ya sehingga pengendalian kendaraan di jalan bisa lebih jelas. Tetapi apapun itu tentu harus melalui kajian yang lebih dalam karena menyangkut hak pribadi daripada pemilik kendaraan. Izin Pak Kadis, terima kasih atas seluruh apa yang telah diabdikan Dinas Perhubungan di DKI Jakarta yang kita sudah mulai lihat hasilnya lebih baik dan mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik. Izin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuma.
Ya, nanti kita turun sama-sama ke lapangan, Pak. Ya, pertama terkait dengan sterilisasi busway ya. Jadi untuk busway, memang sebelumnya kami dari Dinas Perhubungan itu bersama-sama melakukan pengawasan di lapangan. Tetapi dengan adanya ketentuan baru bahwa untuk sterilisasi itu kita serahkan ke Transjakarta dan mereka bekerja sama dengan rekan-rekan Ditlantas Polda Metro Jaya. Tentu ini ke depan, ini akan kita lakukan koordinasi lebih lanjut sehingga sterilisasi untuk busway tadi yang menghambat pergerakan bus di belakangnya dan seterusnya ini bisa kita lebih optimalkan ke depan. Kami dari Disub terus melakukan upaya, diantaranya adalah dengan memperbaiki rambu-rambu lalu lintas, larangan masuk, dan seterusnya. Dan tentu kami juga sudah mendorong rekan-rekan dari Lantas Polda Metro Jaya memasang ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, di beberapa titik yang sekiranya itu sering ada pelanggaran Transjakarta, sehingga nanti tidak heran di beberapa kejadian banyak masyarakat yang kaget ternyata pada saat mereka memperpanjang pajak itu kok banyak tagihan untuk denda misalnya. Jadi ini upaya-upaya kita bersama. Nah kemudian yang kedua terkait dengan ganjil genap. Memang idealnya kita bisa lakukan tidak hanya sampai jam 6 sore sepanjang hari. Itu paling ideal. Tetapi kemudian kita melihat bahwa apalagi sekarang dengan Undang-Undang Nomor 2 2024 sudah ditetapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global, yang otomatis kita harus memperhatikan pergerakan dari ekonomi itu sendiri. Sehingga dari pergerakan tadi kita ketahui ternyata pada saat jam-jam tertentu ada mobilitas warga yang membutuhkan pergerakan ke pusat-pusat perekonomian kita, yang mana itu kita tidak bisa lakukan pembatasan. Oleh sebab itu yang dilakukan adalah bagaimana pada jam puncak pergerakan orang, di mana setiap orang akan bergerak dari satu titik ke satu titik yang lain, di sana di puncak itulah kita lakukan pengurangan sesuai dengan volume kapasitas yang terlampaui. Misalnya contohnya Pak Yuma, dalam satu ruas jalan kapasitasnya itu hanya 3.000 kendaraan yang boleh lewat per jam misalnya. Dengan kondisi itu ternyata dari hasil perhitungan dia ada kendaraan yang sampai 6.000. Maka perlu dilakukan pembatasan pada jam itu sehingga kapasitasnya kembali normal ke 3.000. Ya, yang itulah yang kita lakukan pada jam 6 sampai dengan jam 10 untuk pagi hari, karena di sana terjadi peningkatan kapasitas yang signifikan melampaui kapasitasnya kendaraan. Jadi artinya volume per kapasitasnya terlampaui di atas 0,5 atau di atas 0,7. Ini yang kemudian kita lakukan pengurangan dengan mengidentifikasi jumlah kendaraan bermotor yang mana yang terbanyak, itulah yang kita kurangi. Oleh sebab itu yang dilakukan adalah pengurangan dengan ganjil genap. Kita harapkan ini bisa turun, tetapi kemudian ternyata banyak juga kendaraan yang orang yang kemudian menambah kendaraannya, mobilnya, atau bahkan sepeda motor. Tadi saya sudah sampaikan, per hari saat ini ada penambahan di Polda Metro Jaya itu 1.000 kendaraan dari rata-rata. Oleh sebab itu kita harus beranjak ke step berikutnya, yaitu penerapan dengan electronic road pricing tadi, atau nanti bahkan akan ada, kami sedang melakukan kajian terkait dengan low emission zone atau low emission corridors. Jadi nanti akan ada beberapa koridor yang kita tetapkan hanya boleh kendaraan bermotor dengan renewable energy yang masuk ke sana, dan kemudian ini tentu kita harapkan mendapat dukungan dari masyarakat. Barangkali demikian Pak Yuma, saya harapkan bisa menjawab walaupun tidak bisa memuaskan karena saya bukan alat pemuas ya Pak Mulia. Jadi itu dari saya, dan tentu mengakhiri diskusi kita hari ini. Tadi saya sudah buka dengan pantun. Sebelum Pak Moderator menutupnya dengan pantun, saya tutup dulu dengan pantun. Kopi diseruput di danau ujung. Cakep. Angin sepoi bawa kesejukan. Cakep. Diskusi kita sudah sampai ke penghujung. Cakep. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cakep. Masih ada satu lagi Pak Maulia. Mentari sejak mulai tenggelam. Kopi nikmat habis di gelasnya. Pak Mul. Diskusi kita penuh makna mendalam. Cakep. Semoga berjumpa
di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Terima Salam kasih Pak warahmatullahi Kadis. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, izin live. Terima kasih. Ah, Bapak Ibu, dengan telah berakhirnya sesi tanya jawab tadi, semoga kita mendapat tambahan informasi mengenai permasalahan transportasi di Jakarta beserta strategi yang diterapkan oleh Pemprov untuk mengatasinya. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk melakukan registrasi Kopi Sedap melalui website Simdiklat BPSDM jakarta.go.id dengan kode registrasi yang sudah kami berikan di kolom chat. Sebelum ditutup, izinkan saya informasikan kepada Pak Sekban untuk menutup acara Kopi Sedap pagi hari ini mewakili Kepala BPKD dan Wakil Kepala BPKD. Kepada Pak Sekban dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Mulyansa selaku moderator. Wabil khusus yang terhormat, yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta, Bapak Ya Pak, Safrin terima kasih. Lupito. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas nama Kepala BPKD. Salam takzim, salam hormat juga dari Ibu Wakil, karena beliau sedang ada penugasan kegiatan, sehingga kami diarahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala BPKD Provinsi Jakarta, Bapak Michael Nurwani Cesana Berata, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala BPKD Provinsi Jakarta, Ibu Fatimah, wabil khusus yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta, Bapak Safrin Lupito selaku narasumber pagi hari ini, yang terhormat Bapak Ibu para Kepala OPD Provinsi Jakarta, para yang terhormat Bapak Ibu, pejabat eselon 3, eselon 4, para pejabat fungsional, dan para kepala pelaksana di OPD Provinsi Jakarta, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi sudah dengarkan pencerahan ilmu tentang perhubungan transportasi yang telah disampaikan oleh Bapak Kadishub Provinsi Jakarta, Bapak Safrin. Semoga ini membawa wacana, menambah pencerahan di pagi hari ini di acara Kopi Sedap episode ke-58 yang telah diambil tema oleh Pak Kadishub tadi, yaitu strategi menghadapi permasalahan transportasi Jakarta. Semoga ini menjadi catatan buat kita semua menuju Jakarta Global City nantinya. Bapak Ibu, Pak Safri, mobil khusus, salam takzim kembali dari Pak Kaban dan Bu Wakil. Salam hormat. Terima kasih banyak atas waktu dan keluangan kesibukan Pak Safrin bisa hadir di tengah Kopi Sedap acara ke-58 ini. Semoga mau keberkahan buat Pak Safrin dan kami semua yang hadir di sini. Demikian, terima kasih Pak Safrin, Pak Kadishub, Pak Mulyansa. Titip salam, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekban. Salam hormat semuanya. Siapa? Makasih Pak. Siapa? Sukses Jakarta untuk Indonesia. Siapa sukses Jakarta untuk Indonesia? Pak Kadis. Terima kasih Pak Mul. Pak Kadis. Terima kasih Pak Iwan, Pak Kadis. Ya, Terima kasih Bapak. terima kasih kepada Bapak Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, kepada Ibu Wakil Kepala BPKD DKI Jakarta, kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta Bapak Ibu semua yang telah partisipasi dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam membantu acara pagi hari ini. Demikian, izinkan saya menutup acara juga dengan pantun di akhir acara ini. Naik MRT bersama kawan. Cakep. Cakep. Lirik. Cakep. Kawan, ayo gunakan transportasi publik. Boleh itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi Sedap Amul. ke-58 ini kami tutup. Mohon izin ya Pak. Ya, baik. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu.
Izin. Cakep. Izin Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.